Perkenalkan, nama saya Bernadine Ulini Celatahai dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai TBC. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Target paling umum adalah organ paru-paru. TB juga dapat menyerang bagian tubuh lain seperti ginjal, otak, dan tulang belakang. Dua tipe utama TB adalah TB laten dan TB aktif. TB laten tidak menimbulkan tanda dan gejala klinik dan tidak dapat menularkan bakteri Mycobacterium tuberculosis kepada orang lain. Sedangkan TB aktif merupakan kondisi sudah menderita penyakit TB serta dapat menularkan penyakit TB tersebut kepada orang lain. Yang berikut adalah gejala klinik penyakit TB. Gejala klinik dapat dibagikan menjadi 3, yaitu gejala respiratorik, gejala sistemik, dan gejala TB ekstra paru. Yang pertama, gejala respiratorik. Gejala respiratorik tersebut antara lain batuk darah selama 2 minggu, sesak napas, dan nyeri dada. Untuk gejala sistemik, demam, dan gejala lain seperti malaise, yaitu rasa lelah, tidak enak badan, tidak nyaman, berkeringat pada malam hari, anoreksia atau gangguan makan, serta berat badan menurun. Dan yang ketiga, gejala TB paru. Gejala ini tergantung dari organ yang terkena. Untuk diagnosis, pasti sering sulit ditegakkan. Selanjutnya, diagnosa penyakit TB. Diagnosa penyakit TB antara lain yang pertama, pemeriksaan sejarah medis dan pemeriksaan jasmani. Yang kedua, diagnosa mikrobiologi dengan pemeriksaan sputum. Yang ketiga, pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan darah dan tuberkulin skin test atau tes Mantoux. Yang keempat, pemeriksaan radiologi. Dan yang kelima, pemeriksa penunjang lainnya. Yang pertama adalah pemeriksaan sejarah medis dan pemeriksaan jasmani. Kelainan paru pada umumnya terletak di daerah lobus superior, terutama daerah apex dan segmen posterior, serta daerah apex lobus inferior. Pemeriksaan jasmani antara lain tanda-tanda penarikan paru, suara nafas bronkial, diafragma, dan mediastinum. Mediastinum itu sendiri adalah bagian dada yang terletak antara tulang dada dan tulang belakang serta di antara paru-paru. Yang kedua, pemeriksaan spesimen sputum. Dahak yang baik adalah yang mukopurulen. Mukopurulen adalah nanah berwarna hijau kekuning-kuningan, bukan ingus, bukan juga ludah, yang jumlahnya 3-5 ml tiap pengambilan. Pemeriksaan BTA dilakukan dengan mengumpulkan 3 spesimen sputum atau dahak pasien yang dicurigai terinfeksi tuberkulosis dengan interval pengumpulan sputum antara 8-24 jam atau untuk lebih memudahkan dengan menggunakan sistem sewaktu pagi sewaktu atau SPS. Yang ketiga, pemeriksaan fisik yang terdiri dari pemeriksaan darah dan TB skin test atau Mantoux. Yang pertama, pemeriksaan darah rutin. Pemeriksaan ini kurang menunjukkan indikator yang spesifik untuk tuberkulosis. Selanjutnya dilakukan tes Mantoux atau uji tuberkulin, yaitu dengan cara menyuntikkan tuberkulin dan terjadi reaksi pada kulit berupa kemerahan atau indurasi. Kemudian diukur 48-72 jam dari penyuntikan, dan yang diukur adalah diameter atau indurasinya. Hasil uji tuberkulin apabila indurasi yang pertama 0-4 mm, uji Mantoux negatif. Yang kedua, jika 5-9 mm, uji Mantoux-nya meragukan. Dan yang ketiga, jika lebih dari sama dengan 10 mm, uji Mantoux-nya positif. Yang keempat, pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi terdiri dari foto toraks dan CT scan.
Untuk fototoraks sendiri terdiri dari foto lateral, top lordotik, dan oblik. Selanjutnya, kategori obat pilihan anti-TB. Obat pilihan pertama atau first line drugs yaitu inositazid, yang kedua rifampicin, ethambutol, streptomycin, dan pyrazinamide. Untuk obat pilihan kedua ada ofloxacin, ciprofloxacin, ethionamide, aminosalicilik acid, siklosterin, amikacin, kanamicin, dan capreomycin. Selanjutnya panduan pengobatan TBC untuk pasien dewasa di Indonesia. Pengobatan TBC di Indonesia dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama kategori 1, pengobatan selama 2 bulan pasien meminum isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol setiap hari. Itu merupakan tahap intensif. Selanjutnya untuk terapi lanjutan diteruskan dengan meminum isoniazid, rifampicin 3 kali 1 minggu selama 4 bulan. Pengobatan ini diberikan untuk yang pertama pasien baru TB, paru BTA positif. Berikutnya kategori 2. Untuk pengobatan selama 2 bulan pasien meminum isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, dan streptomycin setiap hari. Kemudian 1 bulan pasien meminum isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol setiap hari. Itu merupakan terapi intensif selama 3 bulan. Untuk terapi lanjutan diteruskan selama 5 bulan dengan meminum isoniazid, rifampicin, dan ethambutol yang diberikan 3 kali seminggu. Pengobatan kategori 2 ini diberikan untuk yang pertama pasien kambuh, yang kedua pasien gagal, dan yang ketiga pasien dengan pengobatan setelah lalai minum obat. Yang berikut kategori 3. Untuk pengobatan selama 2 bulan pasien diberi isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide setiap hari untuk terapi intensifnya. Kemudian untuk terapi lanjutan diteruskan selama 4 bulan dengan diberikan isoniazid dan rifampicin 3 kali seminggu. Pengobatan ini diberikan untuk yang pertama penderita baru BTA negatif, yang kedua penderita TB ekstraparu ringan. Pada kategori 3 diberikan obat sisipan anti-TBC yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol. Obat ini diberikan bila akhir pengobatan tahap intensif menunjukkan hasil pemeriksaan dengan dahak masih BTA positif. Diberikan obat tersebut setiap hari selama 1 bulan.